Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Orang yang sesat itu tidak akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah 105. Kalau kerjaan kamu kayak begini terus mana cukup, Mas? Ngandali penghasilan aku aja. Udah 7 tahun menikah tapi kamu tuh gak kerja-kerja. Yuk, kamu dengar ya. Aku gak minta kamu kawin sama aku. Kamu sendiri kan yang mau. Kalau sekarang aku belum dapat kerja, mestinya kamu bantuin aku cari kerja. Mas, kan kamu yang janji ke orang tuaku, Mas. Kamu bilang katanya kalau kita sudah menikah kamu bakal langsung kerja. Tapi mana buktinya? Justru sekarang aku yang penting tulang buat kita. Wah, sekarang udah pinter ngomong kamu ya. Bagus. Mau kamu apa? Hah? Aku gak mau apa-apa. Aku hanya mau kamu tuh kerja. Mau jadi supir truk kek, mau jadi supir angkot juga gak apa-apa. Yang penting kamu itu punya niat buat bantuin aku. Kalau sekarang aku terus yang kerja aku lagi, aku gak kuat, Mas. Kurang ajar kamu ya. Hah? Sudah pinter ngomong kamu sekarang. Hah? Kalau kamu memang sudah nggak kuat sama aku, sekarang juga kamu angkat kaki di rumah ini. Astagfirullahaladzim ya, Di. Aku nggak mungkin bisa terus-terusan hidup susah seperti ini. Aku sudah capek punya suami pengangguran. Kerjanya hanya main judi. Ngabisin uang yang aku cari dengan susah payah. Tapi Yadi, ya Allah, dia akan selamanya seperti itu. Min, kamu jadi penonton, Min. Nggak ikut main sama kita. Ayo, main. Ayo, lagi nggak gablak duit. Oh, dagangan bininya lagi sepi. Ya. Orang-orang udah pada malu pakai pakaian bekas paspor. Ya. Main. Kamu, Min. Makanya cari kerja. Biar kata kita nih, tukang ojek, ada lah buat makan. Sisanya buat judi. Ayo. Min. Sudah, Min. Jangan diambil hati. Anggap saja ini dorongan buat kamu. Supaya kamu dapat kerjaan. Kasihan, Min, bini kamu. Ngisi. Makan. Sedangkan lu bisanya apa? Cuma ngabisin duit doang. Minum dulu. Kita juga ikut berdoa supaya kamu cepat dapat kerja. Nih, permen buat Yadi. Ini, ayo. Gitu, Mas. Lihatin. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah rahmat dan rezekimu kepada kami sekeluarga, ya Allah. Berikanlah suami hamba pekerjaan yang layak. Lindungilah keluarga kami, ya Allah. Kabulkanlah doa hambamu yang lemah ini. Yuk. Rabbana atina fid dunya hasanah. Buka pintu yuk. Buka pintu yuk. Ya, bentar. Lama amat kamu. Astagfirullahaladzim, apa-apaan sih kamu ini? Dari mana kamu jam segini baru pulang? Minggir kamu. Jangan seenaknya kamu ya. Mentang-mentang kamu yang cari uang. Bisa seenaknya. Makin hari tinggal kamu bukannya makin bagus, malah makin busuk. Kemarin kamu judi, sekarang kamu pulang mabok. Mau kamu tuh apa sih? Kalau tiap hari kamu begini terus, aku nggak kuat.
kalian? Sekolah apa sih kalian? Diajarkan nggak kalian budi pekerti sama guru kalian? Pergi sana! Kamu juga, jendela ini jangan dibuka-buka. Kamu itu tadi sore ngapain dandanin si Yadi pakai pakaian SMP? Dia itu jadi bahan tertawan orang-orang. Kamu nggak tahu apa? Penduduk di sini ini hampir lupa kalau kita punya anak cacat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Port pakaian-pakaian bekas, Bu. Dari Australia, dari Jepang, Korea, Singapura juga ada, Bu. Silakan, Bu. Enggak, terima kasih. Sana aja kamu jual sama orang yang nggak mampu beli baju baru buatan Indonesia. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sampai kapan aku hidup susah seperti ini, ya Allah? Rasanya sia-sia aku kerja keras. Kalau hasilnya hanya dipakai untuk judi, aku tidak sanggup lagi, ya Allah. Aku tidak kuat. Yuk, yuk. Ngapain kamu di sini? Mah, aduh, dari mana kamu, Mah? Biasa. Di rumah mertua. Justru aku yang mau tanya kamu. Kamu dari mana? Aku baru dagang, tapi belum ada yang laku. Tadinya sih mau istirahat, tapi ketiduran. Udah gitu, harus layanin suami terus lagi. Bukan cuman itu, Mah. Aku baru aja ngegugurin kandungan. Kok digugurin sih? Sayang lagi. Habis gimana lagi? Maunya suamiku begitu. Ini udah yang ke-7 kalinya, Mah. Suamiku takut mau punya anak lagi. Gini aja deh, pendek jadi kodok, panjang jadi ular. Kamu mau nggak kerja di Jakarta? Aku harus merubah nasibku. Cukup 7 tahun aku banting tulang dengan hasil pas-pasan seperti ini. Aku harus ninggalin Mas Muhaimin supaya dia tahu rasa gimana capeknya nyari uang untuk keluarga. Kok ngelamun sih? Kamu mau nggak? Aku mau, Mah. Tapi aku pikir-pikir dulu. Aku bisa nggak ya ninggalin Yadi sendirian? Kamu itu nanti di sana dipekerjakan sebagai pengasuh di sekolah luar biasa. Luar biasa? Iya, sekolahnya anak-anak cacat. 1 tahun 2 tahun kamu di sana, kamu bisa ngajak Yadi loh, ya kan? Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Biar aku coba ngomong dulu sama suamiku, ya. Udah, aku tunggu ya. Iya. Hati. Duluan ya, Mah. Yuk. Yuk, aku nggak setuju kamu ke Jakarta. Kamu ini gimana sih, Mas? Yuk, kamu tahu nggak? Imah itu di desa sini sudah terkenal. Suka bawain perempuan-perempuan untuk dijadikan pelacur. Kamu mau seperti itu? Astagfirullahaladzim, Mas. Ima itu sahabatku, Mas. Nggak mungkin dia berani menjebak aku. Udah, terserah. Yang jelas aku sudah ngingetin kamu. Coba kamu lihat. Kamu tega ninggalin Yadi? Tapi ini kan juga demi dia, Mas. Baiklah, yuk. Ingat, yuk. Bulan depan, kamu harus kirim uang buat si Yadi. Sekarang, aku mau nyiram kembang. Ayo, peluk. Mas! Mas! Apaan sih? Kamu berisik amat. Mas, kotak perhiasanku nggak ada. Pasti kamu kan yang ngambil. Sini balikin, Mas. Udah aku jual. Uangnya udah habis. Masya Allah, Mas. Itu kan punya aku satu-satunya, Mas.
Aku udah gak punya apa-apa lagi. Kamu tega banget sih. Kamu kan mau cari uang ke Jakarta. Lah nanti kan dapat uang yang banyak, kamu bisa beli lagi. Ya tapi itu kan mau aku jual buat bekal di Jakarta. Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Berisik kamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, lindungilah perjalanan hamba besok ya Allah. Lindungi pula anak hamba. Jauhkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Berilah kesadaran kepada suami hamba ya Allah. Lindungilah keluarga kami ini ya Allah. Kabulkanlah doa hambamu ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa dia, Ayu? Insya Allah saya besok berangkat ke Jakarta Pak Ustadz. Saya ingin merubah nasib Pak. Saya kasihan dengan anak saya Yadi Pak Ustadz. Tabiat suami saya buruk sekali Pak. Mungkin saja karena Mas Imin tidak dekat dengan agama, sehingga Mas Imin berjalan keluar dari jalur di mana seharusnya Mas Imin berjalan. Coba ajak sholat dia, Ayu, Mas Iminnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Dek ya. Insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Sama-sama dia, Ayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz, sekali-sekali nih Pak Ustadz minum bareng-bareng kita. Ayo Pak Ustadz. Ayo. Jangan Pak Mehmet. Minum. Apaan sih kamu, Mas? Jangan sembarangan kamu. Kalau memang dia kesini nggak mau minum, terus mau ngapain? Mau nyeramain kita-kita? Percuma. Kita-kita ini pasti nggak dengar, ya kan teman-teman? Pak Ustadz. Mendingan Pak Ustadz pulang. Kecuali kalau mau minum sama kita-kita. Pak Ustadz, sebaiknya Pak Ustadz pulang. Mereka jangan didengerin Pak, maaf. Baiklah, Dek Ayu. Saya permisi dulu. Aku pamit dulu, Mas. Aku mau ke Jakarta sekarang, ayo bangun. Aku nitip Yadi ya. Jangan lupa kasih makan. Udah sana pergi. Aku mau tidur. Pokoknya aku udah pamit ya. Yadi, kamu tidak akan pernah kelaparan, nak. Karena ibu setiap bulan akan memberikan kamu uang untuk makan. Kamu juga tidak akan pernah kedinginan ataupun telanjang. Karena kamu punya pakaian satu lemari. Kamu nggak akan sedih. Karena ibu selalu mikirin kamu. Ibu akan bawa kamu ke Jakarta secepatnya, Yadi. Ibu pamit dulu ya, nak. Maaf ya, lama banget. Habis susah ngebangunin suamiku, aku kan harus pamit dulu, Mah. Nggak apa-apa kok. Yang penting kamu sekarang udah siap berangkat kan? Iya. Yuk, kita berangkat sekarang deh. Mari yuk, saya bantu. Siangan. Makasih ya, Pak. Yuk. Ayo. Muhaimin, mau nggak lo gue kenalin Susan? Mana? Janda hiper kampung sebelah. Apes gua. Dari tadi kartu begini terus. Ketuk. Hah? Hantu! Tolong! Ada hantu! Hantu! Mana?
siapa, Min? Itu anaknya keponakan bini gua, dititipin di sini. Pikir siapa? Pikir antu beneran. Nah, ini kamar kamu yuk. Sementara kamu nunggu panggilan, kamu tinggal di sini dulu ya. Mudah-mudahan kamu betah. Aku sama Indra mau mengurus berkas-berkas kamu dulu. Kamu nggak usah khawatir ya, yuk. Tenang aja. Aku tinggal sebentar dulu ya. Kamu istirahat dulu ya. Makasih ya, Ma. Assalamualaikum. Yuk. Ya, yuk. Ngapain sih teriak-teriak? Nggak tahu orang tidur apa? Ya, yuk mana? Dia emang nggak bilang sama ibu kalau dia pergi ke Jakarta buat cari uang yang banyak? Ke Jakarta? Dia udah bosen, Bu, tinggal sama saya pengangguran ini. Yang bikin anakku capek bukan karena kamu pengangguran, tapi karena kamu penjudi dan mabuk-mabukan. Dan apa? Bilang dan apa? Kalau memang ibu udah nggak ada perlu, sana, pergi, pulang sana. Kamu ini memang orang yang tidak berguna ya. Kamu biarkan istri kamu pergi ke Jakarta jauh-jauh cari uang, sedangkan kamu enak-enakan di rumah. Yadi mana? Mana Yadi? Jangan sebut-sebut nama itu. Saya malu. Saya bunuh nanti ibu. Kenapa mesti malu? Kenapa mau bunuh ibu? Kenapa kamu nggak mencoba punya anak lagi? Siapa tahu dia nggak cacat lagi. Udah, diam. Nanti malam saya antar ke rumah ibu. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa kalau dia anak kami. Sana pulang. Pulang! Pak! Ada apa kok teriak-teriak? Ternyata Yayu itu udah berangkat ke Jakarta. Emang dia pernah bilang sama ibu kalau mau ke Jakarta? Lalu mau kerja apa anak itu di sana? Bu, yang bilang Yayu ke Jakarta itu siapa? Muhaimin yang bilang kalau dia sudah berangkat ke Jakarta mau cari kerja. Dasar anak tidak tahu diuntung. Pergi kok ke Jakarta kok nggak pamit sama orang tua. Ya wes, Bu. Dasar gemblong. Dengar ngapain kalian sibuk kerja banting tulang, Dia bilang apa? Mendingan kayak saya seneng terus setiap hari ya. Nih, kalian saya kasih uang. Kasih duit sama dia. Sana, jangan ganggu saya. Sana pergi. Sekali, Fred. Nyiram kembang yuk. Dong. Banget sih kamu. Astagfirullahaladzim. Rita, sini. Mau diapakan mereka? Yang ini juga boleh. Yang tegak coba. Nggak ada yang lain ya? Bentar ya, Mam. Masya Allah, ini rumah pelacuran. Aku dijebak. Sambil nunggu kerjaan kamu yang di SLB itu, malam ini juga kamu bisa ambil kerja sampingan dulu. Ya, nanti ada Ibu Susi yang akan memberikan kamu kerjaan loh. Ya, sedikit banyaknya uang itu ya tergantung gimana caranya kamu nemenin tamu-tamunya Bu Susi itu. Ya, kamu nih jangan khawatir deh, yuk. Ini Jakarta loh, yuk. Mumpung kamu masih di Jakarta, kamu harus mencari uang sebanyak-banyaknya, yuk. Nanti setelah itu, kalau kamu pulang kampung, kamu bisa kasih lihat sama orang-orang kampung di sana kalau kamu berhasil di Jakarta, yuk. Aku karo Ima
pasti jogo rahasiamu ning kampung yuk. Tapi saya nggak mau kerja seperti mereka, Pak. Saya ini wanita baik-baik. Saya ke Jakarta untuk merubah nasib, Pak. Justru itu yuk. Kalau kamu memang benar-benar mau merubah nasib kamu, ya pekerjaan yang aku tawarkan sama kamu ini yang harusnya kamu ambil. Iya. Loh, gini loh. Pekerjaan ini menjanjikan. Tapi saya nggak mau jadi pelacur, Pak. Saya nggak mau. Yuk. Yang bilang jadi pelacur itu sopo toh? Kamu ini cuma nemanin yuk, nemanin. Itu aja. Ya kalau kamu nggak mau nanti bilang nggak mau. Kalau kamu mau ya kamu bilang mau. Ya, gini aja. Kalau nggak kamu kasih batasan-batasan aja ya. Misalnya kamu peluk-peluk dia dikit atau colek-colek dagunya dikit, nggak apa-apa itu loh yuk. Muhaimin juga akan memperlakukan kamu sebagai seorang pelacur gratisan, bukan sebagai istri. Udah deh yuk, kamu jangan sia-siakan bantuan kami. Aku kan sahabat kamu yuk. Tadi aku habis telepon ke kampung. Kata mereka, sekarang Muhaimin sedang kecantol janda di Gorondor. Baru loh Om, masih polos, baru datang dari kampung. Kenalin. Farhan. Ya yuk. Baiknya kalian santai dulu. Om pesan minum dulu ya. Iya. Lihat. Dia salah satu pelanggan paling kaya di sini. Namanya Farhan. Nemenin dia aja bisa 200 sampai 300 ribu. Apalagi lebih kalau nemenin. Bisa sampai 500 ribu. Apalagi kalau sampai kamu bisa bikin dia tergila-gila sama kamu. Bisa jutaan. Mudah-mudahan aja ya, kamu bisa bikin dia tergila-gila. Seperti anjing gila. Aku ingin punya uang banyak sebelum bulan puasa nanti. Aku harus sudah punya uang cukup untuk pulang ke kampung. Dan kalau perlu, ya dia aku bawa ke sini. Bikin dia seperti anjing gila malam ini. Ayo. Ya. Jadi bagaimana Mi? Dilanjut aja deh Om. Oke. Thanks Mi ya. Have fun ya. Ayo. Mari kita santai. Sudah puas. Bentar Om. ditelantarkan oleh orang tuanya. Dosa apa saya sehingga punya anak
yang keluarganya berantakan. Aduh. Kita habisin aja pasti Susan sekalian. Kita bakar aja rumahnya. Saya setuju sekali. Kampung kita ini sudah dijuluki kampung mesum gara-gara si janda itu bawa laki-laki nginep di rumahnya. Atur sajalah. Kalau perlu kita habisi mereka. Wajahku masih cantik. Untuk apa saya menyaku sia-siakan hidupku? Hidup bersama suami pengangguran. Kalau ternyata di Jakarta banyak laki-laki kaya yang bisa aku dapatkan dalam sekejap. Bulan depan sebelum bulan puasa, aku akan pulang kampung. Aku akan menunjukkan pada Muhaimin dan orang-orang di kampung kalau aku berhasil di Jakarta. Bunuh dia! Untuk apa kalian membakar dia? Astaghfirullahaladzim. Sadar Mas Imin. Ini tadi teguran dari Allah, Mas. Hampir saja nyawa Mas Imin melayang. Kenapa Ustadz menolong saya? Allah yang mengirim saya untuk menolong Mas Imin. Kalau tadi saya telat saja sedikit, mungkin Mas Imin hanya tinggal nama, Mas. Mas Imin harus bersyukur masih ditolong sama Allah. Tidak ada gunanya hidup begini terus, Mas. Ini hanya kenikmatan semu. Mari, Mas. Saya antar Mas pulang. Pelan-pelan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dong Om, jaket Om. Habis ini kita ke kamar. Mas Imin, setiap orang pasti punya dosa, Mas. Yang penting, bagaimana kita menyadari segala kesalahan kita dan berjanji akan memperbaikinya. Ya, Mas? Allah pasti akan mengampuni, besar atau kecil, dosa-dosa hambanya. Saya sadar, selama hidup saya selalu berbuat dosa. Saya ingin merubah hidup saya, Ustaz, ke jalan yang lebih baik, ke jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alangkah indahnya kalau kesadaran Mas Imin ini benar-benar dari hati Mas Imin yang paling tulus. Saya yakin Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa dan kehilapan Mas Imin selama ini. Tidak lama lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, Mas. Bulan yang penuh ampunan. Kita harus memanfaatkan bulan yang penuh rahmat itu untuk mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah saya akan ke jalan Allah. Saya akan bertobat, Ustaz. Karena waktu sudah malam, Mas, saya mohon pamit dulu. Maaf, Ustaz. Saya sudah merepotkan waktu Ustaz. Enggak apa-apa, Mas. Ini sudah menjadi tugas saya. Saya permisi dulu, Mas. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa aku ya Allah. Aku sadar ya Allah, aku bukanlah hamba-Mu yang selalu menjalankan perintah-Mu. Tapi ya Allah, berilah aku kesempatan untuk bertobat ya Allah. Untuk mencapai ridho-Mu ya Allah. Aku sadar selama ini aku selalu melakukan kesalahan. Berilah aku kesempatan untuk bertobat ya Allah. Berilah kesempatan untuk mencapai ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yadi. 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 Maafkan ayah Yadi. Maafkan ayah. Selama ini ayah telah melantarkan. Maafkan ayah. Maafkan ayah ya. Masuk, Ma. Wah, udah siap-siap mau rapin baju ya? Pulang kampung? Iya, sebenarnya sih males. Terus gimana lagi? Besok kan puasa pertama. Gue udah janji sama Yadi mau pulang sebelum puasaan. Kayak puasa aja loh. Percuma yuk. Dosa kita tuh udah gede banget. Nggak bakal diampunin. Yaudah deh yuk, gue balik dulu ya ke kamar gue. Makanan. Yuk. 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 Jadi mau makan. Makan. Bu. Oh iya, Bu. Siapanya, Mas? Oh, ini anak saya, Bu. Oh, anaknya. Iya. Anaknya Mas Muhaimin. Iya, Bu. Kok nggak pernah kelihatan sih? Punya anak kok disembunyiin? Ya, memang selama ini saya salah. Dia sengaja saya sembunyikan karena sakit. Ayo kenalan, Yadi. Siapa namanya? Yadi. Yadi. Ya, udah ya, Bu, gede, ya. iya, udah gede. Ya, yuk. Kamu pulang, yuk. Tapi kenapa penampilan kamu berubah, yuk? Tumben pakai baju kokoh. Emangnya kamu mau sholat? Alhamdulillah, Yu. Aku bukan suami kamu yang dulu lagi. Allah telah memberi aku kesempatan untuk bertobat, Yu. Sekarang juga aku sudah bekerja, walaupun cuma jadi supir angkot, Yu. Nah, ya, jadi anak kita sekarang juga sudah aku bawa keluar.
Dan aku nggak malu lagi, Yuk. Kamu juga boleh punya anak lagi. Bawa tuh tas gue ke dalam. Yuk, aku tinggal sebentar ya. Mau kemana lo? Terawih, Yuk. Besok kan sudah Ramadan. Kalau kamu nggak kecapean, ayo ikut aku sekalian. Jadi ceritanya sekarang udah tobat. Ngapain sih lu pakai sholat segala? Emang dapat apa dengan tobat? Hah? Astagfirullahaladzim. Sekarang aku tanya sama kamu. Di kota kamu dapat apa? Ini semua yang kamu dapat. Pulang panggil suami lu gue. Lu lihat sendiri kan? Gue nggak perlu jungkir balik sholat buat dapat duit banyak. Lagi pula nggak usah soalim deh. Tuhan itu nggak bakal ngasih kita apa-apa kalau kitanya nggak mau usaha. Jaga mulut kamu, Yuk. Kamu benar-benar udah sesat sekarang. 7 bulan kamu tinggalkan desa ini ke kota untuk mencari uang. Tapi apa? Yuk, ini bulan puasa. Coba lihat dandanan kamu. Suka-suka gue dong, gue mau pakai baju apa? Ngapain lo ngurusin gue? Persetan sama bulan puasa. Lagian ngapain gue pusing-pusing bikin omongan orang? Gak ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Mana ya, Di? Di rumah neneknya. Bagus deh. Masya Allah, Yuk. Apaan kamu, Yuk? Ini kan bulan puasa. Ngapain kamu minum minuman kayak gini? Udah deh, nggak usah banyak bacot. Lu kan dulu pemabok. Kalau pengen bilang aja tuh, masih ada dikit. Minum sana. Astagfirullahaladzim, Yuk. Aku udah lama ninggalin minuman kayak gini. Aku udah tobat, Yuk. Payah. Gue pikir gue pulang ke rumah bakal ada temen mabok. Gak taunya sekarang lu udah berubah jadi ustad. Coba kamu lihat, Yuk. Kamu gak kangen sama si Yadi? Kamu kok gak meluk dia? Sedih. Heh, lihat tuh mukanya tuh. Sedih nggak? Kita itu harus bersyukur sama Allah. Karena Allah udah ngasih kita anak. Lihat tuh, mau sedih, mau seneng, tetep aja mukanya kayak begitu. Coba kalau dikasih anak normal. Heh, Ustadz kecil. Sini sayang, cium tangan mama sini. Sini. Heh, itu sinetron episode berapa tuh? Jadi sedih ngeliatnya. Heh, pindah sana keluar. Malam ini gue pengen tidur sendiri, capek. Yuk. Aku kan suami kamu. Aku berhak dong tidur di sini. Lu bawel banget sih jadi orang. Mendingan lu tuh tidur sama janda hypersex sono. Selama ini kan gue yang nafkain lu. Banyak tingkah. Cepetan. Iya. Dengar ya, lu itu nggak ada apa-apanya di mata gue. Karena gue nyari duit, jadi gue yang berkuasa di rumah ini. Ngerti? Ya Allah, apa yang membuat istriku berubah seperti ini? Bukakanlah pintu hatinya agar dia kembali ke jalan-Mu, ya Allah.
sahur yuk. Udah jam 3 kok nggak ada masakan di meja. Oh, sahur aja sendiri sana. Mau sahur aja pakai ngeributin orang. Ini udah hampir pagi. Kita harus puasa yuk. Ini kan puasa pertama. Jangan sampai gue balik ke Jakarta lagi sekarang ya. Ya udah, tapi besok kamu janji ya puasa. Aduh. Kurang ajar kamu. Ayo pukul. Ayo. Astagfirullahaladzim. Nawaitu sauma godin an adai fardu syahri ramadana haji sunati fardu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk membuat istriku kembali ke jalan-Mu, ya Allah? Sadarkan dia, ya Allah. Berilah dia petunjuk. Hanya Engkau yang maha mengetahui, lagi maha melihat. Udah bangun yuk? Ya udahlah. Lu sahur aja pakai berisik. Gangguin orang tidur aja. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim yuk. Kamu itu betul-betul kelewatan. Ini udah imsak. Kalau kamu memang nggak puasa, hargai dong yang puasa. Susah punya suami bawel. Mendingan gini aja deh. Walaupun kita suami istri, tapi lo nggak usah berharap bakal gue akuin sebagai seorang suami. Nggak nyangka kamu berubah sejauh ini, yuk. Udah sono pergi sono. Bawel. Ntar ketinggalan lagi sama orang-orang yang tadi. Udah cepet sono pergi. Oh ya, jangan lupa ntar siang tanya sama Haji Endang. Di rumah mau dilepas berapa? Yuk, kalau boleh aku tahu, sebenarnya kamu kerja apaan sih di Jakarta sampai dapat uang banyak begitu? Ya, pokoknya kerja, udah deh nggak usah bawel. Gue itu bukan tipe orang yang suka ongkang-ongkang kaki nungguin uang jatuh dari langit. Iya, aku ngerti yuk. Tapi aku kan suami kamu. Berhak dong aku tahu kamu kerja apaan. Heh, Min. Mendingan lu tuh pergi kerja sono. Nggak usah ngurusin orang. Gue nggak perlu ribet kerja kata nyari duit kalau lu bisa nyukupin gue. Lu pergi sono. Yuk. Jangan mentang-mentang kamu bisa dapat segalanya ya. Kamu bisa menginjak-injak aku. Ingat, aku ini suami kamu. Sombong. Suami? Suami apaan? Lu nggak perlu ngerubah gue jadi soalim. Kalau ujung-ujungnya tetap jadi orang susah, orang kere.
Janin siapa ini? Tapi yang pasti bukan janin Muhaimin. Aku mau menuntut siapa? Semua laki-laki yang tidur denganku sudah punya istri. Aku nggak mau Muhaimin tahu pekerjaanku di Jakarta. Aku harus membuat janin ini seolah-olah anak dari Muhaimin. Harus. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini buka puasa buat Yadi. Dimakan ya sayang ya. Masih puasa, Mas? Masih, yuk. Syukurlah kalau begitu. Aku juga udah siapin buka puasa buat Mas. Ada apa sebetulnya dengan istriku? Abis ini, Mas mandi dulu ya. Habis mandi nyiram kembang. Apa mau mandi bareng? Mas? Ya. Mau terawih ya? Ini baru mau berangkat. Sama Yadi? Kayaknya Yadi biar aja di sini. Dia kan sudah lama nggak ketemu kamu. Mas, aku mau minta maaf. Kemarin aku udah kasar sama kamu. Nggak apa-apa. Kamu kan memang lagi capek. Ya udah, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar laki-laki bodoh. Kamu belum tahu rencanaku berikutnya. Assalamualaikum. Pak. Bu. Yayu. Yayu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak. Pak. Pak Yayu, Pak pulang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, Bu, saya minta maaf karena baru bisa datang sekarang. Waktu ke Jakarta juga saya nggak pamit, soalnya buru-buru. Maaf ya, Pak. Oh ya, ini hasil kerja saya di Jakarta, Bu. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, terima kasih banyak atas rezeki yang kau berikan padaku. Emangnya kamu ini kerja apa di Jakarta, Yu? Kok begitu cepat dapat uang dan pulang dengan penampilan yang berubah? Heran deh, kenapa sih semuanya nanya begitu? Saya ini di Jakarta kerjaan saya halal, Pak. Dan uang itu juga bukan uang haram. Apa perlu Bapak sama Ibu saya bawa ke Jakarta biar pada ngelihat kerjaan saya di Jakarta apa? Udah nggak percaya sih. Mas baru pulang ya, Mas ya? Mas, aku punya kabar gembira buat Mas. Kabar apa? Aku pengen punya anak lagi, Mas. Alhamdulillah. Kamu boleh senang. Tapi kamu tidak akan tahu kalau janin ini bukan anak kamu. Nah, sekarang Mas istirahat dulu, terus mandi. Nanti kelar mandi, kan buka puasa. Nanti kalau udah buka puasa, baru nyiram kembang. Ayo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Aduh, kangen deh. Susah nggak nyari alamatnya? Gampang banget kok. Masuk yuk. Yuk. Astagfirullahaladzim. Oh, ini ternyata kerjanya Ayu di Jakarta. Yuk, suami kamu kemana yuk? Aduh, udah deh Mas. Laki-laki kayak gitu nggak usah dipikirin. Tadi dia berangkat sholat taraweh. Pulangnya pasti maleman. Mas, aku hamil. Terima kasih ya sayang. Saya minta anak ini kamu jaga dalam kandunganmu ya. Emangnya Mas mau tanggung jawab? Ya pasti dong sayang. Mas, aku kangen. Kita ke kamar yuk. Sama, aku juga udah kangen. Yuk. Nanti kalau suami kamu pulang gimana dong? Udah, nggak usah dipikirin. Kalau dia berani kurang ajar, aku usir dia dari sini. Ceramah Pak Ustadz tadi betul-betul menyentuh sekali. Terima kasih, Mas Imin. Mudah-mudahan di bulan puasa ini saya... Mas. Ada apa sih? Hah? Kok kayaknya tergesa-gesa? Mas Imin, saya duluan saja ya, Mas ya. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Tadi saya lihat istri Mas Min di rumah sama rekan lain dari Jakarta. Laki-laki? Laki-laki siapa, Mbak? Aku nggak tahu. Sepertinya orang kaya. Ya, makasih, Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa yang dilakukan istriku, ya Allah? Astagfirullahaladzim. Ternyata di Jakarta kamu sering tidur dengan laki-laki berduit. Jangan ngomong sembarangan kamu ya. Gue gini juga gara-gara lo. Pergi, pergi. Mas. Jangan ikut campur kamu. Pergi kamu dari rumah saya. Pergi. Astagfirullahaladzim. Aku betul-betul gak nyangka. Ini pekerjaan yang kamu bangga-banggakan, Yu. Tubuh kamu itu begitu murah sama laki-laki, Yu. Nauzubillah min dzalik. Ini bulan puasa, Yu. Mestinya kamu bertobat sama Allah. Tapi kamu malah berzina di rumah ini. Gue udah capek hidup miskin. Gue udah capek hidup pas-pasan sama lo. Berarti kamu membiayai kami dengan uang haram, Yu. Iya. Kalau iya emang kenapa? Nggak terima. Lagi pula bukan cuma elu yang makan uang haram. Orang tua gue juga gue kasih uang dengan uang hasil melacur. Puas. Dan asal lo tahu, selama ini gue udah hamil. Dan yang pasti bukan anak lo. Kalau lo mau marah, terserah. Mau nyerahin gue juga terserah. Lagi pula, gue udah gak sudi punya suami supir angkot seperti lo. Yuk, aku minta maaf ya. Mas, seharusnya aku yang minta maaf. Lebih baik kita ke Jakarta sekarang. Ya udah, kita balik aja sekarang yuk. Sebentar ya, Mas. Ya. Mau kemana kamu? Bukan urusan lo. Sekarang juga, gue mau pergi ke Jakarta. Aku nggak ngizinin kamu pergi. Memangnya kamu punya hak buat ngizinin gue? Gue kan udah bilang, gue nggak sudi punya laki-laki supir angkot seperti lo. Cuy. Yayu! Yayu!
Dari mana kamu? Mama. Papa banyak kerjaan di kantor. Jadi Papa nggak pulang semalam. Ada meeting di hotel dan sekalian nemenin klien. Biasa ngajak party gitu deh, Mah. Kamu pasti sudah menipu pelacur itu, kan? Kamu tidak usah mengenai saya. Asal kamu tahu saja ya. Saya sudah menyuruh orang untuk memata-matai kamu. Ingat ya, Win. Saya akan cari perempuan itu. Dan akan aku mampusin dia. Jangan cari masalah. Ini semua masalah Papa. Papa minta maaf ya. Masih saja kamu belain dia. Dasar laki-laki buaya. Aku akan cari perempuan itu. Akan aku bunuh. Dan laki-laki nggak tahu diri. Cowok ini membuat aku bergairah. Aduh! Au! Au! Apaan tuh? Aduh! Kakinya kenapa, Mbak? Kaki gue kekilir. Tadi aku mau pemancingan tapi aku kepleset. Aduh, sakit banget. Aduh, kayaknya nggak bisa jalan nih. Tolongin aku ke dalam dong. Iya, iya. Aduh. Panji, kamu mau kemana? Aku mau pulang. Kamu usah pulang, tidur di sini aja yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang dilakukan oleh istriku, ya Allah. Berilah ia petunjukmu, ya Allah, agar ia kembali ke jalanmu, ya Allah. Aku akan menerimanya, ya Allah, bila ia kembali padaku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sayang. Makasih ya sayang, kamu udah mau nemenin aku semalam. Aku seneng banget. Aku juga senang kok. Ya udah, aku pulang ya. Hati ya. Dah. Aduh perutku. Aduh keluar darah. Aduh. Aku akan bayar kalian berapapun juga. Asal kalian bisa mampusin perempuan itu hari ini juga. Bos tenang aja. Soal perempuan itu sih gampang. Saya yang akan menghabisi dia. Kalau soal perempuan mah bos, kecil, iya gak? Tapi aku mau melihat perempuan itu menggelepar di depanku. Dengan mata kepalaku sendiri. Ya Allah. Aduh, aku pasti keguguran.
Bos, tuh dia tuh, rumah kontrakannya. Kalian duluan turun. Pak, Ibu, Pak. Tenang, Bu. Ada apa dengan Ibu? Ibu pergi sama preman, Pak. Aduh, Pak, cepet, Pak. Cepet, Pak. Kenapa tuh perempuan? Mungkin lagi sakit kali, Bos. Justru lagi sakit. Jadi kita lebih gampang habisin, ya, man. Betul juga ya. Ayo, ayo. Ternyata kamu perempuan yang suka mengganggu suamiku. Dasar pelacur, sundel, merusak rumah tangga orang. Gak tahu diri, binatang kamu ya. Sekarang kamu rasakan. Rasain ini. Maafin Mama, Pak. Ayo cepat bawa. Siapa yang meninggal, Pak? Ini almarhumah Ibu Yayu. Ayo kita kasih kata orang tuanya yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, kita tidak mungkin menunggu suami almarhumah untuk segera datang. Karena jenazah almarhumah harus segera kita makamkan. Mari bapak-bapak kita bawa. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasilha bil ma'i wa thalji wal barodi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Alhamdulillahi rabbil alamin.